Lahirnya kolonialisme dan imperialisme adalah upaya bangsa Eropa untuk mengatasi krisis ekonomi mereka dengan cara menguasai bangsa lain. Hal ini mengubah tatanan dunia secara permanen, menciptakan jalur perdagangan global, namun di sisi lain meninggalkan luka mendalam berupa penindasan dan eksploitasi pada bangsa yang dijajah. Apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah praktik di mana suatu negara menguasai rakyat dan wilayah lain dengan cara mendirikan pemukiman atau koloni. Kolonialisme lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam seperti rempah-rempah atau tambang dan penguasaan fisik wilayah. Imperialisme adalah kebijakan atau paham untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan suatu negara terhadap negara lain, baik secara formal maupun informal. Imperialisme lebih berfokus pada kontrol politik, ekonomi, dan ideologi demi memperkuat posisi negara penguasa di dunia. Adapun latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama, ketergantungan Eropa pada rempah-rempah. Yang kedua, munculnya semangat penemuan. Dan yang ketiga, persaingan kekuasaan antar kerajaan Eropa. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan pelayaran samudra. Faktor yang pertama yaitu Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Pada tahun 1432, Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Mehmed II, yaitu penguasa Ottoman, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beraktivitas di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses bangsa Eropa ke Asia melalui darat terputus. Jatuhnya Konstantinopel adalah titik balik sejarah. Tertutupnya pintu perdagangan di Timur Tengah memaksa bangsa Eropa turun ke laut, yang kemudian memulai era penjelajahan samudra dan kolonialisme di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu berkembangnya teknologi pelayaran. Bangsa Portugis mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi, terutama teknologi pelayaran. Mereka adalah bangsa Eropa pertama yang menggunakan rasi bintang salib selatan untuk berlayar di sebelah selatan Khatulistiwa. Kemajuan tersebut didapat karena Henry sang navigator mendirikan sekolah kartografi. Hasilnya, berbagai peta digunakan para pelaut Portugis untuk menjelajahi lautan luas. Faktor yang ketiga yaitu berkembangnya merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral berharga seperti emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang mendominasi Eropa. Paham ini menjadi salah satu bahan bakar utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Faktor yang keempat yaitu 3G atau yang kita kenal dengan gold, gospel, dan glory. Yang pertama, gold atau kekayaan perdagangan. Gold adalah simbol dari motivasi ekonomi. Bagi bangsa Eropa saat itu, kekayaan adalah kunci utama untuk menjadi negara yang paling berkuasa. Pelayaran bangsa Eropa didasari motif ekonomi, yaitu kegiatan perdagangan global dalam mencari komoditas yang laku di pasar Eropa, tetapi tidak dihasilkan oleh negara itu sendiri. Komoditas tersebut adalah rempah-rempah. Komoditas rempah-rempah ternyata sangat laku di pasar Eropa karena banyak dibutuhkan orang. Yang kedua yaitu gospel atau yang dikenal dengan misi penyebaran agama Kristen. Gospel merupakan motif lain yang dilandasi adanya keinginan
untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dan yang ketiga yaitu glory adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa dengan kekuatan sendiri. Dahulu bangsa Portugis pernah dikuasai oleh kaum muslim di bawah dinasti Umayyah. Untuk membangun kembali kejayaan bangsanya, dalam setiap penaklukan wilayah, bangsa Portugis akan menancapkan padrao, yaitu prasasti berukuran besar yang memuat lambang kerajaan Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanjian kerjasama dengan para penguasa lokal, padrao juga dianggap simbol kejayaan bangsa Portugis. Adapun dampak kolonialisme dan imperialisme bagi Indonesia, yaitu membawa penderitaan, eksploitasi manusia atau kerja rodi dan tanam paksa, dan hilangnya kedaulatan bangsa selama berabad-abad. Namun, jika dilihat dari sisi transformasi, kolonialisme dan imperialisme mengenalkan Indonesia pada birokrasi modern, infrastruktur seperti jalan raya pos, dan pendidikan seperti politik etis yang nantinya justru melahirkan golongan terpelajar pemicu kemerdekaan. Kolonialisme membawa luka berupa penindasan dan kemiskinan, namun secara tidak langsung mempersatukan wilayah Nusantara dalam satu nasib dan satu sistem yang nantinya menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kolonialisme dan imperialisme adalah cermin besar bagi bangsa Indonesia. Perjalanan panjang dari jatuhnya Konstantinopel hingga perjuangan kemerdekaan mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kekayaan alam yang melimpah tanpa persatuan dan kecerdasan bangsa hanya akan menjadi pintu bagi penguasaan pihak asing. Hari ini kita tidak lagi berjuang melawan penjajah fisik. Namun kita sedang berjuang di era imperialisme modern, di mana penguasaan teknologi, ekonomi, dan informasi adalah kunci kedaulatan yang baru. Mari kita jadikan masa lalu sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih kokoh. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya menghafal sejarahnya, tetapi mampu memetik hikmah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.